Seorang pemulung tua menemukan wanita cantik tak sadar diri di antara tumpukan kardus bekas. Saat terbangun, wanita itu bahkan tak tahu siapa namanya. Ia hilang ingatan, tak tahu dari mana asalnya, dan kenapa bisa terdampar di tempat kumuh seperti itu. Tapi siapa sangka, pertemuan sederhana itu justru mengubah hidup mereka berdua selamanya. Pagi itu, langit kota terlihat mendung, seperti menyimpan rahasia yang belum waktunya terbuka. Jalanan di pinggir pasar masih sepi, hanya suara roda gerobak tua yang sesekali berderit melintasi gang sempit. Pak Roni, seorang pemulung renta yang sudah bertahun-tahun menggantungkan hidup dari sampah, mendorong gerobaknya dengan tubuh yang mulai bongkok. Wajahnya keriput, rambutnya memutih, tapi matanya tetap tajam mengamati setiap sudut tempat yang mungkin menyimpan sesuatu yang berharga, kaleng bekas, botol plastik, atau kardus sisa pengiriman. Hari ini ia menyusuri daerah belakang pasar, tempat para pedagang biasa membuang barang-barang tak terpakai. Di sanalah, di antara tumpukan kardus besar yang tampak acak-acakan, Pak Roni melihat sesuatu yang membuat langkahnya terhenti. Bukan kaleng, bukan botol, tapi sepasang kaki manusia. Ia menatap lama, mencoba memastikan apakah itu boneka atau benar-benar seseorang. Tubuhnya tiba-tiba tegang, dan jantungnya berdetak lebih cepat. Dengan hati-hati, Pak Roni mendorong kardus-kardus itu ke samping. Jantungnya hampir copot ketika ia menemukan seorang wanita muda tergeletak dalam posisi miring. Tubuhnya kotor dan lusuh, rambut panjangnya berantakan, dan wajahnya tertutup sebagian debu dan darah kering. Bajunya robek di beberapa bagian, seperti habis terjatuh atau diseret. Yang paling membuatnya lega, wanita itu masih bernapas, meski lemah. Astagfirullah. Pak Roni bergumam pelan, lututnya gemetar. Ia mengusap pelan kening wanita itu dan mencoba menyadarkannya, tapi tidak ada respons. Ia tak tahu harus menelepon siapa, apalagi tak punya ponsel. Yang ia tahu, ia tak bisa membiarkan perempuan ini tetap di sana. Ia mencari selimut lusuh dari gerobaknya, membungkus tubuh wanita itu, dan perlahan membopongnya ke gubuk kecilnya yang berjarak hampir 1 kilometer. Perjalanan menuju gubuk itu terasa berat. Tubuh Pak Roni memang sudah renta, dan wanita itu tidak ringan. Tapi entah dari mana datangnya tenaga, ia terus melangkah, walau napasnya mulai tersengal dan punggungnya terasa terbakar. Sepanjang jalan, orang-orang melihatnya dengan tatapan heran, bahkan curiga. Namun tak satu pun dari mereka bertanya atau menawarkan bantuan. Dunia seolah acuh pada mereka yang dianggap bukan siapa-siapa. Setibanya di gubuknya yang hanya berdinding triplek dan beratap seng berkarat, Pak Roni membaringkan wanita itu di atas tikar usangnya. Ia mengambil baskom, menjerang air, dan perlahan membersihkan wajah dan luka-luka kecil di tangan wanita itu. Setelah beberapa jam, wanita itu mulai membuka matanya perlahan. Tatapannya kosong, bingung, dan ketakutan. Ia mencoba duduk, tapi langsung jatuh kembali karena tubuhnya lemas. "Tenang, nak. Kamu aman di sini," ucap Pak Roni pelan, mencoba menenangkan. Tapi wanita itu tak menjawab. Matanya hanya menatap ke arah langit-langit gubuk, seolah pikirannya tak tahu sedang berada di mana. Setelah beberapa detik hening, ia hanya menggeleng pelan dan berbisik, "Aku siapa ya?" Pertanyaan itu membuat dada Pak Roni terasa sesak. Wanita ini bukan hanya terluka, tapi juga kehilangan ingatannya. Ia menghela napas panjang, mencoba menahan emosi, lalu berkata dengan lembut, "Kalau kamu belum ingat, gak apa-apa. Sementara, Bapak panggil kamu Rina ya? Namanya cantik, cocok sama wajahmu." Wanita itu tidak membantah. Ia hanya memejamkan mata pelan, dan air mata mengalir di sudut pipinya. Hari itu berubah menjadi awal dari sesuatu yang tak pernah Pak Roni bayangkan. Ia yang hanya seorang pemulung tua, yang hidup sendiri dan nyaris dilupakan dunia, kini mendadak menjadi pelindung bagi seorang wanita muda yang misterius, tak punya nama, tak punya masa lalu. Siapa dia sebenarnya? Dari mana asalnya? Dan kenapa bisa ditemukan di antara tumpukan sampah? Malam pun turun. Angin berdesir lembut. Tapi dalam hati Pak Roni muncul kekhawatiran yang tak bisa ia redam. Ia menatap sosok wanita itu yang tidur lelap di sudut gubuk, dan bertanya dalam hati, apakah ini takdir, atau hanya ujian sementara? Ia belum tahu jawabannya. Tapi satu hal pasti, hidupnya tidak akan pernah sama lagi sejak pagi itu. Malam itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Pak Roni hanya duduk diam di dekat tungku api kecil, menatap kobaran yang nyaris padam. Di sudut ruangan, Rina,
Nama sementara yang ia berikan untuk wanita misterius itu, masih tertidur pulas di atas tikar dengan selimut lusuh menutupi tubuhnya. Tatapannya saat terakhir kali membuka mata tak pernah lepas dari benak Pak Roni. Tatapan kosong, kehilangan, dan penuh kebingungan. Pertanyaan, "Aku siapa ya?" terus menggema dalam pikirannya. Sudah puluhan tahun Pak Roni hidup dalam kesendirian. Istrinya telah lama pergi, anak tak punya, dan saudara pun entah di mana. Ia terbiasa dengan sunyi, bahkan bersahabat dengannya. Tapi malam itu berbeda. Sunyi terasa berat, seakan ada yang tertahan di dada. Ia ingin tahu siapa sebenarnya wanita itu. Bagaimana bisa seorang perempuan muda, yang jelas-jelas bukan dari kalangan bawah, berakhir di antara tumpukan sampah seperti barang tak berharga? Keesokan paginya, ketika cahaya pagi menembus celah-celah atap seng, Rina terbangun. Ia duduk pelan sambil memegangi kepalanya. Wajahnya tampak lebih segar, meski tetap penuh kebingungan. Pak Roni menyodorkan segelas teh hangat dan sebungkus nasi bungkus yang ia beli dengan uang terakhir dari hasil memulung kemarin. "Makan dulu, nak, biar tubuhmu kuat. Nanti baru kita pikirkan yang lain." Rina menatap nasi itu ragu-ragu, tapi kemudian mengambilnya dengan tangan gemetar. Ia makan perlahan, dan beberapa kali menatap Pak Roni dengan wajah heran, seperti ingin bertanya banyak hal tapi tak tahu harus mulai dari mana. Setelah beberapa suap, ia akhirnya berbisik pelan, "Terima kasih. Bapak baik banget. Tapi, aku beneran gak ingat apa-apa. Nama, keluarga, semua hilang." Rasanya, kayak bangun dari tidur yang panjang. Pak Roni hanya tersenyum kecil. Kadang Tuhan menyimpan ingatan kita supaya kita bisa belajar dari awal. "Gak apa-apa. Bapak gak nanya siapa kamu, karena kamu sendiri juga gak tahu. Tapi kalau kamu mau tinggal di sini dulu, gak usah sungkan. Gubuk ini boleh kecil, tapi masih cukup untuk 2 orang." Beberapa hari berlalu, dan Rina mulai terbiasa dengan kehidupan sederhana itu. Meski awalnya kaku, ia mulai membantu membersihkan gubuk, menyapu halaman kecil yang penuh pot tanaman plastik hasil pungutan, bahkan kadang ikut Pak Roni berkeliling memulung. Ia berjalan pelan di belakang, membawa kantong, memungut botol plastik dan kardus. Anehnya, tak ada keluhan keluar dari bibirnya. Justru ia tampak tenang, lebih tenang daripada saat pertama ditemukan. Tapi dari cara ia bergerak, berbicara, dan bahkan duduk, Pak Roni tahu bahwa Rina bukan orang sembarangan. Tangannya halus meski kini mulai kasar oleh pekerjaan, cara bicaranya sopan, dan setiap kali melihat mobil mewah melintas, matanya selalu mengikuti, seperti ada kenangan yang belum sempat muncul ke permukaan. "Nak," tanya Pak Roni suatu sore, "kamu beneran gak inget apa-apa? Gak ada satupun nama? Atau tempat?" Rina menggeleng pelan. "Enggak, Pak. Tapi kadang ada suara dalam kepala, kayak dengungan. Aku lihat cahaya terang, mobil, orang-orang pakai jas. Tapi cuma sekilas. Setelah itu gelap lagi." Ia menunduk, lalu berbisik nyaris tak terdengar, "Kadang aku takut. Gimana kalau aku orang jahat?" Pak Roni langsung menepuk pelan bahunya. "Dengar ya, nak. Bapak bukan orang pintar, tapi Bapak percaya satu hal. Orang baik itu bisa dilihat dari caranya memperlakukan orang lain. Kamu gak pernah kasar, kamu bantuin Bapak, dan kamu gak pernah mengeluh. Itu cukup buat Bapak percaya kamu bukan orang jahat." Mendengar itu, air mata jatuh di pipi Rina. Ia langsung memeluk Pak Roni, erat sekali. Di balik pelukan itu, seolah ia melepaskan segala rasa takut, panik, dan trauma yang selama ini membebani. Dan entah kenapa, dalam dekapan pria tua yang asing tapi begitu hangat itu, Rina merasa aman, untuk pertama kalinya sejak ia terbangun di dunia yang ia tak kenali. Sejak hari itu, sesuatu dalam diri Rina mulai berubah. Ia tak hanya sekadar bertahan hidup bersama Pak Roni. Ia mulai menemukan ketenangan, seakan sedang menyusun ulang kepingan hidup yang hancur. Tapi di balik senyum yang mulai muncul di wajahnya, masih ada sesuatu yang mengganjal. Ia mungkin telah menemukan tempat berlindung. Tapi siapa yang tahu berapa lama kedamaian itu akan bertahan? Hari-hari berlalu dengan tenang di gubuk kecil itu. Rina dan Pak Roni sudah seperti keluarga. Pagi-pagi, mereka berjalan bersama menyusuri ganggang sempit kota, memulung sampah yang bisa dijual. Siangnya mereka kembali, mencuci botol, mengemas kardus, lalu duduk berdua menikmati teh manis yang dihangatkan di tungku. Suasana itu begitu sederhana,
tapi terasa lebih damai daripada dunia manapun yang mungkin pernah Rina tempati. Namun, sesuatu mulai berubah. Malam-malam Rina kini tak selalu tenang. Ia sering terbangun dengan keringat dingin membasahi dahinya. Napasnya memburu, dan matanya terlihat ketakutan, seperti baru saja melarikan diri dari mimpi buruk. Kadang ia berbisik dalam tidurnya, menyebut nama yang asing, atau kalimat dalam bahasa Inggris yang fasih tapi tak pernah ia sadari ucapannya sendiri. Ketika Pak Roni bertanya pagi harinya, ia hanya menggeleng, tak mengingat apapun. Tapi bukan hanya dalam tidur. Di siang hari pun, ingatan samar mulai muncul. Saat berjalan melewati sebuah toko pakaian, Rina mendadak berhenti. Ia menatap gaun putih yang terpajang di etalase dengan mata yang berkaca-kaca. "Aku pernah pakai itu," katanya pelan, nyaris pada dirinya sendiri. Pak Roni hanya berdiri di sampingnya, memandangi ekspresinya yang tampak begitu asing, seolah jiwa Rina tengah berdiri di dua dunia yang belum bersatu. Hari lainnya, mereka menemukan ponsel rusak di tumpukan sampah. Pak Roni tak terlalu tertarik, tapi Rina justru mengambilnya dan langsung mengutak-atik dengan gesit. Dalam hitungan menit, ia tahu cara membuka sistem operasinya, memperbaiki kerusakan ringan, bahkan mencoba memperbaiki baterainya. Pak Roni hanya bisa ternganga. "Kamu pernah kerja di toko HP?" candanya. Tapi Rina tidak tertawa. Ia hanya menggenggam ponsel itu erat, dengan ekspresi bingung. Aku gak tahu kenapa aku bisa ngerti semua ini, Pak." Beberapa kali, Rina juga mulai merasa asing dengan tempat-tempat yang dulu terasa nyaman. Seperti satu sore, saat mereka duduk di pinggir taman, menikmati gorengan dan teh botol. Sebuah mobil mewah berwarna silver melintas, dan secara spontan Rina berdiri. Tangannya gemetar, tubuhnya membeku. Mobil itu lewat begitu saja, tapi matanya terus mengikutinya hingga hilang dari pandangan. Pak Roni melihatnya dari samping. "Kamu kenal mobil itu?" tanyanya hati-hati. "Aku gak tahu, Pak." Tapi waktu lihat itu, rasanya seperti dikejar, jawab Rina pelan, lalu segera duduk kembali. Sejak hari itu, ia menjadi lebih sering diam. Ia sering termenung menatap langit atau mendengarkan suara angin seakan sedang mencari sesuatu yang belum juga ditemukan. Suatu malam, saat Pak Roni sedang menyalakan lampu minyak, Rina mendekatinya. "Pak, aku gak tahu kenapa, tapi aku takut kalau aku nemu siapa diriku sebenarnya. Gimana kalau ternyata aku ini bukan orang baik?" Suaranya bergetar, dan matanya berkaca-kaca. "Kalau aku ternyata jahat, punya masa lalu kelam, atau pernah nyakitin orang?" Pak Roni meletakkan lampu minyak, menatap wajah Rina lekat-lekat. Lalu ia berkata, "Dengar, Nak, hidup ini bukan soal siapa kita dulu, tapi siapa kita hari ini dan kemana kita mau melangkah besok. Bapak gak peduli kamu dulunya siapa. Yang Bapak tahu, kamu Rina, anak baik yang bantu Bapak tanpa pamrih. Itu cukup." Ucapan itu membuat Rina menunduk, meneteskan air mata di pelukan Pak Roni. Tapi malam itu, meski hatinya sedikit lega, satu hal tetap mengganjal dalam pikirannya, rasa penasaran yang kian tumbuh kuat. Ia ingin tahu siapa dirinya, dari mana ia berasal, dan kenapa ia bisa berakhir di antara tumpukan sampah, dalam keadaan seolah hidupnya telah dihapus dari dunia. Di tengah malam yang sepi, saat Pak Roni sudah terlelap, Rina duduk di depan gubuk. Matanya menatap gelapnya jalanan, dan dalam hatinya ia berbisik, "Kalau aku ingat semuanya, apa aku masih bisa tinggal di sini?" Hari itu langit terlihat terang, tapi hawa di gubuk terasa aneh. Sejak pagi, Rina tampak gelisah. Ia berjalan mondar-mandir, memandangi langit, menunduk dalam diam, lalu menatap wajah Pak Roni saat pria tua itu sibuk merapikan kardus bekas. Tatapan itu bukan sekadar biasa. Ada sesuatu di dalamnya, campuran haru, rasa bersalah, dan sebuah keputusan yang belum diucapkan. Pak Roni sebenarnya bisa merasakannya. Ia bukan orang bodoh. Dari caranya Rina bicara, dari wajah yang lebih sering termenung, dan dari nada suara yang mulai jauh, ia tahu, waktu mereka bersama mungkin sudah tidak lama lagi. Tapi ia tak bertanya, tak ingin menahan. Ia hanya memberi ruang. Siang itu, Rina memberanikan diri bicara. "Pak, kalau suatu hari aku gak di sini lagi, jangan cari aku ya." Suaranya pelan, nyaris seperti bisikan. Pak Roni menghentikan pekerjaannya sejenak, menoleh, lalu menjawab tanpa berpaling dari tumpukan kardus. "Bapak gak akan nyari,
Tapi Bapak pasti kangen." Jawaban itu membuat Rina menggigit bibir, menahan tangis yang hampir tumpah. Malamnya, hujan turun rintik-rintik. Pak Roni tertidur lebih awal karena kelelahan. Rina duduk lama di samping tempat tidurnya, menatap wajah pria tua itu yang penuh ketulusan. Tangannya sempat ingin menyentuh pipi kasar itu, tapi ia urungkan. Ia menulis sebuah catatan kecil di kertas bekas yang ia temukan di sudut ruangan, lalu melipatnya rapi dan menaruhnya di atas bantal. Dengan langkah pelan, ia keluar dari gubuk dan menghilang ke dalam gelapnya malam, membawa serta kenangan yang belum sempat diucapkan, dan rahasia tentang siapa dirinya yang perlahan mulai terbuka. Keesokan paginya, Pak Roni terbangun seperti biasa. Ia menoleh ke sisi tikar, tempat Rina biasanya tidur, dan mendapati kosong. Tak ada suara, tak ada tanda, hanya keheningan. Ia berdiri perlahan, membuka pintu gubuk, menatap keluar. Tapi yang ia temukan hanya hujan semalam yang masih membasahi tanah. Ia kembali masuk, dan saat itulah ia menemukan secari kertas. Tangan tuanya yang gemetar membukanya perlahan. Tulisan tangan Rina tertera rapi. "Pak, maaf aku harus pergi. Aku sudah mulai mengingat. Tapi aku belum siap menceritakannya. Aku takut, tapi aku harus tahu siapa diriku. Terima kasih sudah menerimaku seperti anak sendiri. Aku tidak tahu bagaimana membalasnya, tapi doaku akan selalu bersama Bapak. Kalau takdir mempertemukan kita lagi, aku janji akan kembali." Pak Roni hanya diam. Matanya tak berkedip, bibirnya bergetar, tapi tak ada air mata yang jatuh. Ia hanya duduk memandangi kertas itu lama sekali. Dunia seperti berhenti sejenak. Ia kehilangan lagi, untuk kesekian kalinya. Tapi anehnya, ia tidak marah. Ia hanya menunduk dan berkata lirih, "Pergilah, nak, cari dirimu. Tapi jangan lupa jalan pulangnya." Hari-hari berikutnya berjalan lambat. Gerobak kembali ia dorong sendirian. Tak ada lagi dua pasang kaki di jalan yang becek. Tak ada suara tawa kecil atau sapaan pelan. Hanya suara roda berderit dan beban di punggung yang terasa lebih berat dari sebelumnya. Tapi di dalam hati Pak Roni, ada sesuatu yang tidak hilang. Ada secercah harapan bahwa perempuan yang ia temukan di antara sampah, perempuan yang dulu datang tanpa nama dan tanpa masa lalu, akan kembali. Bukan sebagai tamu, tapi sebagai seseorang yang memilih tinggal, bukan karena terlantar, tapi karena cinta. 3 hari berlalu sejak Rina menghilang. 3 hari yang terasa seperti 3 bulan bagi Pak Roni. Ia kembali menjalani hari-hari lamanya, sendiri, diam, dan hanya ditemani suara gerobak yang merengek setiap kali berbelok. Tapi kali ini berbeda. Kesendirian itu lebih tajam. Seperti ada bagian dari jiwanya yang pergi bersama langkah diam-diam Rina malam itu. Meski tubuhnya tetap bergerak, hatinya sering diam. Kadang, saat duduk di depan gubuk menatap jalan, ia berharap suara langkah kaki perempuan itu terdengar lagi. Tapi yang datang hanya angin sore dan suara klakson kendaraan dari kejauhan. Harapan dan logika saling tarik-menarik dalam pikirannya. Mungkin dia gak akan kembali, gumamnya suatu pagi. Tapi di detik berikutnya, ia menatap langit dan berbisik pelan. Tapi, mungkin juga dia akan kembali. Dan harapan itu akhirnya menjelma kenyataan. Siang itu, ketika Pak Roni baru saja kembali dari lapak pengepul, sebuah mobil berwarna hitam mengkilap berhenti perlahan di depan gubuk kecilnya. Mobil itu jelas tak cocok berada di lingkungan sempit dan kumuh seperti itu. Beberapa warga memperhatikan dari kejauhan dengan rasa ingin tahu. Pintu belakang mobil terbuka perlahan, dan dari dalamnya turun seorang wanita muda berpakaian rapi. Langkahnya mantap, wajahnya tenang, dan senyum yang dulu dikenalnya kini kembali, lebih dewasa, lebih sadar, lebih hidup. Pak Roni yang sedang memindahkan karung, menghentikan gerakannya begitu melihat sosok itu. "Rina?" Suaranya nyaris tak terdengar, seperti sedang menahan napas. Wanita itu tersenyum lembut. "Nama asliku Nadine, Pak. Nadine Arsaputra," ucapnya pelan, sebelum akhirnya berlari kecil dan memeluk pria tua itu tanpa ragu. Pelukan itu pecah seperti bendungan yang jebol. Pak Roni memejamkan mata, dan untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, air mata benar-benar jatuh. Nadine pun menangis di pelukannya, bukan karena sedih, tapi karena akhirnya ia menemukan kembali tempat yang ia anggap rumah. Dalam tangis dan tawa yang campur aduk, Nadine bercerita. Ia adalah anak seorang pengusaha ternama yang sempat hilang beberapa minggu lalu.
Ia kabur dari rumah karena dijodohkan dengan pria yang tak ia cintai. Dalam pelarian, ia mengalami kecelakaan tunggal dan pingsan di dekat tempat sampah belakang pasar. Kepalanya terbentur, menyebabkan hilang ingatan sementara. Setelah ia pergi dari gubuk itu, ia dirawat di rumah sakit dan perlahan ingatannya kembali. Tapi Pak, setelah semua ingatan itu pulih, aku merasa kehilangan sesuatu yang lebih penting, katanya, menggenggam tangan kasar Pak Roni. Aku ingat rumah besar, mobil mewah, pesta, orang-orang kaya. Tapi yang paling membekas justru tawa kita waktu minum teh di bawah pohon, atau saat kita jalan sambil dorong gerobak sambil bercanda. Itu semua, gak pernah aku rasain sebelumnya. Pak Roni tersenyum dengan mata berkaca-kaca. Tapi kamu sekarang sudah punya semuanya. Nak, kamu gak harus kembali ke gubuk ini. Nadine menggeleng pelan. Aku datang bukan karena gak punya pilihan, Pak. Aku datang karena aku memilih. Aku kembali bukan sebagai orang yang tersesat, tapi sebagai seseorang yang sudah menemukan arah. Pak Roni tak menjawab apa-apa. Ia hanya menatap wajah Nadine dengan kehangatan seorang ayah, bukan karena darah, tapi karena rasa. Di sore itu, di bawah langit yang mulai jingga, dua hati dari dunia yang berbeda kembali bertemu. Tapi kali ini bukan karena takdir mendorong mereka, melainkan karena mereka memilih untuk tetap bersama. Beberapa minggu setelah pertemuan itu, suasana di kampung kecil tempat Pak Roni tinggal mendadak ramai. Bukan karena hajatan besar, bukan juga karena kedatangan pejabat, tapi karena berita yang menyebar cepat dari mulut ke mulut. Seorang wanita muda dari keluarga kaya akan menikah dengan seorang pemulung tua. Banyak yang tak percaya, ada yang mencibir, ada pula yang penasaran. Tapi bagi mereka yang mengenal Pak Roni, kabar itu seperti keadilan kecil yang akhirnya diberikan Tuhan kepadanya, setelah puluhan tahun hidup dalam sunyi dan kesederhanaan. Hari itu, langit cerah seperti ikut merestui. Di bawah tenda biru sederhana yang dibangun oleh warga kampung secara gotong royong, duduklah Pak Roni dengan baju koko putih dan sarung bersih yang disumbang oleh tetangga. Di sampingnya, berdiri Nadine, mantan wanita hilang ingatan yang kini berdandan anggun dengan kebaya sederhana, tanpa perhiasan mewah, tapi dengan senyum yang jauh lebih berkilau dari berlian. Prosesi pernikahan berlangsung sederhana, hanya disaksikan warga sekitar, beberapa tetua kampung, dan seorang penghulu dari masjid setempat. Tak ada fotografer profesional, tak ada pelaminan besar. Tapi setiap pelukan, setiap tawa, dan setiap tetes air mata terasa jauh lebih nyata daripada pernikahan manapun yang pernah diadakan di gedung megah. Setelah akad, Nadine memegang tangan Pak Roni erat dan berkata di hadapan semua orang, "Aku pernah hidup dalam dunia yang serba ada, tapi kosong. Di sini, aku menemukan makna hidup, bukan dari kemewahan, tapi dari ketulusan." Suaranya tenang, tapi setiap kata menghantam hati para tamu yang mendengarnya. Banyak yang terdiam, bahkan yang tadinya mencibir kini hanya menunduk, terpukul oleh kenyataan bahwa cinta sejati kadang lahir dari tempat yang tak terduga. Hari-hari setelah itu berjalan damai. Nadine dan Pak Roni membuka warung kecil di dekat pasar. Warung itu cepat dikenal orang karena keramahan pemiliknya. Nadine memasak, Pak Roni melayani. Mereka hidup tanpa gengsi, tanpa peduli pandangan orang, dan tanpa merasa perlu menjelaskan siapa mereka dulu, karena yang penting adalah siapa mereka hari ini. Malam hari, ketika lampu warung dipadamkan dan keramaian mereda, Nadine sering duduk di samping Pak Roni sambil menatap langit. "Kalau saja aku gak hilang ingatan, mungkin kita gak akan pernah ketemu ya, Pak," katanya pelan. Pak Roni hanya tersenyum. "Kadang, Tuhan menghapus ingatan kita, supaya kita bisa mulai dari hati, bukan dari kepala." Dan benar, kisah ini bukan kisah cinta biasa. Bukan kisah soal status, usia, atau dunia yang berbeda. Ini adalah kisah tentang pilihan, tentang hati yang menemukan rumahnya, dan tentang dua manusia yang saling menerima dalam kondisi paling jujur. Terima kasih sudah mengikuti cerita ini sampai selesai. Kalau kamu merasa kisah ini menyentuh hati, jangan lupa untuk like video ini, tulis pendapatmu di komentar, dan subscribe channel Kisah Tentram untuk cerita inspiratif lainnya yang menggugah jiwa. Sampai jumpa di kisah berikutnya.